Halo teman-teman, selamat datang di channel Layar Berkembang. Apakah kamu pernah merasa menyesal dalam hidup? Apakah kamu pernah berpikir, andai saja aku bisa mengubah masa lalu, hidupku pasti lebih baik? Apakah kamu pernah merasa bahwa kamu telah melewatkan banyak hal yang seharusnya kamu lakukan? Jika jawabanmu iya, maka kamu tidak sendirian. Banyak orang yang merasa menyesal karena telah membuat keputusan yang salah atau melewatkan kesempatan yang baik dalam hidupnya. Penyesalan adalah perasaan yang tidak menyenangkan dan bisa mengganggu kebahagiaan dan kesejahteraan kita. Namun, tahukah kamu apa saja hal-hal yang paling sering membuat orang menyesal dalam hidupnya? Tahukah kamu bagaimana cara menghindari atau mengatasi penyesalan tersebut? Tahukah kamu bagaimana cara hidup lebih bijak dan lebih baik tanpa penyesalan? Jika kamu ingin tahu jawabannya, maka tonton video ini sampai habis. Karena di video ini aku akan membahas tentang 9 penyesalan terbesar dalam hidup yang sering dialami orang-orang serta bagaimana cara mengatasinya. Video ini akan memberikan kamu inspirasi dan motivasi yang berguna untuk hidupmu. Jadi, jangan sampai kamu melewatkan. Berikut 9 penyesalan terbesar dalam hidup yang sering dialami orang-orang. 1. Tidak memiliki rencana dan tujuan hidup yang jelas. Rencana dan tujuan hidup adalah hal yang sangat penting yang memberi arah dan tujuan dalam hidup. Bisa berupa karir, pendidikan, keluarga, atau pribadi. Ini bisa membantu kita untuk menentukan apa yang ingin kita capai dan bagaimana cara dan kapan mencapainya. Sayangnya, hal ini tidak diajarkan dengan serius sewaktu sekolah ataupun kuliah. Bisa dicek, dari 100 siswa misalnya, dalam waktu 10 detik, ada berapa siswa yang bisa menjawab dengan mantap saat ditanya tentang apa rencana dan tujuan hidup mereka. Akhirnya, setelah lulus sekolah, mereka pada bingung mau kerja apa, bisnis apa, kuliah jurusan apa, dan tidak sedikit pula ketika kuliah salah milih jurusan. Belum nanti setelah lulus kuliah bingung lagi. Akhirnya, pas dapat kerjaan pun banyak yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajarinya saat kuliah. Sekali lagi, memiliki rencana dan tujuan hidup ini sangat penting. Namun, banyak orang yang tidak memiliki rencana dan tujuan hidup yang jelas karena tidak tahu apa yang mereka inginkan, tidak punya visi, atau tidak punya prioritas. Mereka hidup tanpa arah, tujuan, atau harapan. Akibatnya, mereka merasa bingung, frustasi, atau tidak bahagia. Banyak orang yang menyesal karena tidak memiliki rencana dan tujuan hidup yang jelas, dan baru menyadari betapa pentingnya rencana dan tujuan hidup ketika sudah terlambat. 2. Tidak mempelajari ilmu dan skill yang bermanfaat. Ilmu dan skill adalah hal-hal yang memberimu pengetahuan dan keterampilan dalam hidup. Dengan memiliki ilmu dan skill yang baik, ini akan membantu kita untuk mendapatkan pekerjaan, karir, atau penghasilan yang lebih baik. Kita hidup di zaman yang serba canggih, tidak seperti zaman dulu. Orang harus menempuh perjalanan berbulan-bulan untuk sebuah ilmu. Jika kamu hanya ngadain ijazah, ilmu dari sekolah atau kampus, dan lulus nggak punya skill apa-apa, kamu bakal kesusahan hidup di era disrupsi ini. Belum lagi ilmu dan skill yang diajarkan di sekolah dan kampus-kampus, seringkali jauh dari relevansi dan realita kehidupan nyata. Sumber informasi tak terbatas di internet, yang gratisan sampai yang berbayar, buku, podcast, sosial media, workshop, dan seminar, atau langsung belajar kepada orang yang kamu pandang ahli serta berpengalaman di bidangnya. Jangan nunggu orang lain peduli, nyuruh, dan ngasih tahu. Segera temukan apa yang menjadi kebutuhanmu, kesukaanmu. Pelajari beberapa ilmu dan skill yang kamu butuhkan sekarang dan masa depan. 3. Tidak membiasakan diri berliterasi. Ini juga salah satu penyesalan sekaligus penyakit kronis yang menjangkiti generasi muda khususnya, yaitu miskin literasi. Berliterasi adalah hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Berliterasi adalah hal yang sangat penting dalam hidup, karena bisa membantu kita untuk mengakses, memahami, dan mengkomunikasikan informasi. Berliterasi juga bisa membantu kita untuk berpikir kritis, kreatif, dan logis. Betapa banyak masalah-masalah dalam hidup ini yang solusinya bisa kita temukan dari bacaan-bacaan. Sayangnya, budaya yang sangat baik ini tidak dibiasakan di masyarakat kita. Akibatnya, mereka kekurangan pengetahuan, wawasan, dan ide dalam hidup.
Sehingga saat ditimpa masalah sedikit, mudah menyerah, mudah diadu domba dan dipecah belah. 4. Tidak belajar ilmu keuangan. Ilmu keuangan adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan uang, investasi, dan kewirausahaan. Ilmu keuangan adalah hal yang sangat penting dalam hidup, karena bisa membantu kita untuk mencapai kesejahteraan, kebebasan, dan keamanan finansial. Ilmu keuangan juga bisa membantu kita untuk menghindari utang, kemiskinan, atau krisis finansial. Di negara-negara yang pendidikannya maju, setidaknya ada 3 ilmu keuangan yang diajarkan di sekolah-sekolah. Cara mendapatkan uang, cara mengelola, dan cara menginvestasikannya. Sayangnya, sewaktu kita sekolah dan kuliah sedikit sekali, bahkan tidak pernah diajarkan ilmu tentang ini. Banyaknya masyarakat yang terjerat utang, pinjol, tingginya angka pengangguran dan perceraian karena masalah finansial. Bisa jadi ini adalah akibat dari miskinnya literasi tentang keuangan. Banyak orang yang menyesal karena tidak belajar ilmu keuangan dan baru menyadari betapa pentingnya ilmu keuangan setelah dibenturkan dengan kesulitan finansial. 5. Tidak eksplorasi diri. Eksplorasi diri adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengenalan dan pengembangan diri. Eksplorasi diri adalah hal-hal yang sangat penting dalam hidup, karena bisa membantu kita untuk menemukan dan mengembangkan potensi, bakat, atau minat kita. Eksplorasi diri juga bisa membantu kita untuk menemukan dan mengembangkan nilai, prinsip, atau tujuan hidup kita. Namun, banyak orang yang tidak eksplorasi diri karena takut, ragu, atau tidak mengerti caranya. Mereka tidak mau mencoba hal-hal baru, keluar dari zona nyaman, atau menghadapi tantangan. Mereka juga tidak mau belajar dari pengalaman, kesalahan, atau kegagalan. Akibatnya mereka merasa bingung, hampa, atau tidak bahagia dengan dirinya sendiri. 6. Tidak berani ambil resiko. Ambil resiko adalah hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian, kemungkinan, atau konsekuensi. Ambil resiko adalah hal yang sangat penting dalam hidup, karena bisa membantu kita untuk mencapai hal-hal yang luar biasa, menemukan peluang, atau membuat perubahan. Ambil resiko juga bisa membantu kita untuk belajar, berkembang, dan beradaptasi. Namun, banyak orang yang tidak berani ambil resiko karena takut, ragu, atau tidak siap. Mereka tidak mau keluar dari zona nyaman, mengambil tantangan, atau mengubah kebiasaan. Akibatnya, mereka merasa stagnan, terbatas, atau tidak berkembang dalam hidup. 7. Tidak punya mentor. Mentor adalah orang-orang yang memberi bimbingan, nasihat, atau inspirasi dalam hidup. Mentor bisa berupa guru, orang tua, saudara, teman, atau siapapun yang kamu pandang layak. Mentor bisa membantu kita untuk menemukan dan mengembangkan potensi, bakat, atau minat kita. Mentor juga bisa membantu kita untuk menentukan dan mencapai rencana, tujuan, atau impian kita. Mentor juga bisa membantu kita untuk mengatasi masalah, kesulitan, atau kegagalan kita. Namun, banyak orang yang tidak punya mentor karena tidak mencari, tidak menghargai, atau tidak mendengarkan. Mereka tidak mau belajar dari orang-orang yang lebih berpengalaman, berprestasi, atau berbakat. Mereka juga tidak mau menerima kritik, saran, atau motivasi dari orang-orang yang peduli. Akibatnya, mereka merasa kesepian, bingung, tidak tahu arah dan tujuan dalam hidup. 8. Menyia-nyiakan waktu. Waktu adalah hal-hal yang memberi kesempatan dan batasan dalam hidup. Waktu adalah hal-hal yang sangat berharga dalam hidup, karena tidak bisa dikembalikan, ditambah, atau diganti. Waktu adalah hal-hal yang harus kita gunakan dengan bijak, produktif, dan bermanfaat. Namun banyak orang yang menyia-nyiakan waktu karena tidak sadar, tidak disiplin, atau tidak bertanggung jawab. Mereka tidak mau mengatur, mengikuti, atau mengevaluasi jadwal, prioritas, atau deadline mereka. Mereka juga tidak mau melakukan, menyelesaikan, atau memperbaiki tugas, tanggung jawab, atau komitmen mereka. Mereka juga tidak mau menghentikan kebiasaan, aktivitas, atau hiburan yang tidak penting, tidak produktif, atau tidak bermanfaat.
Akibatnya, waktu yang begitu berharga banyak yang terbuang begitu saja dan tidak ada perubahan yang berarti di hidupnya. Banyak orang yang menyesal karena menyanyiakan waktu dan baru menyadari betapa pentingnya waktu saat usia sudah tak lagi muda. 9. Tidak menjaga kesehatan. Kesehatan adalah hal yang sangat penting dalam hidup karena bisa mempengaruhi kualitas hidup kita secara fisik, mental, emosional, dan spiritual. Namun, banyak orang yang tidak menjaga kesehatan karena tidak peduli, tidak tahu, atau tidak mau. Mereka tidak mau menjaga kesehatan fisik mereka dengan pola makan, olahraga, dan istirahat yang cukup. Tidak mau menjaga kesehatan mental mereka dengan pikiran, perasaan, atau sikap yang positif. Tidak mau menjaga kesehatan emosional mereka dengan ekspresi, komunikasi, atau hubungan yang sehat. Mereka juga tidak mau menjaga kesehatan spiritual mereka dengan nilai, prinsip, atau tujuan hidup yang baik. Akibatnya, mereka merasa sakit, lemah, atau tidak bahagia dalam hidupnya. Nah, itu dia 9 penyesalan terbesar yang sering dialami orang-orang dalam hidup. Apakah kamu juga merasakan penyesalan yang sama? Jika iya, maka jangan khawatir, karena masih ada cara untuk mengatasi atau menghindari penyesalan tersebut. Di video part 2 akan kita bahas. So, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan.